Oke, baik. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya semua kita dalam kondisi yang baik. Terima kasih buat kesempatan untuk bisa sharing, Pak Pastor Timothy, dan juga semua yang ada yang hadir hari ini. Saya percaya Tuhan terus membimbing, menolong kita. Nah, saudara, tanpa terasa 2 tahun ini adalah masa-masa yang cukup berat buat pengusaha, buat keluarga, buat gereja, buat semua orang lah, ya. Dan saya melihat ini adalah masa transisi besar di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Sehingga di masa transisi ini kita perlu banyak belajar dari Tuhan, apa yang perlu kita lakukan ke depan. Banyak kali gini Bapak Ibu, sebelum saya mulai, karena tema khotbah saya hari ini adalah menjadi penerobos. Bagaimana kita bisa menjadi penerobos. Menjadi penerobos. Tentu yang saya maksud menjadi penerobos di sini bukan menerobos aturan dan hukum gitu ya, sehingga bikin jalanan macet jadi nggak bener ya. Jadi semua aturan diterobos di sosial media, apalagi sekarang kan sosial media ya. Nah, bukan itu yang saya maksud. Nah, saudara, saya balik dulu. Banyak orang ketika menghadapi tantangan, persoalan, masalah, mereka belajar dari persoalan yang mereka hadapi. Mereka belajar dari kegagalan mereka. Tidak salah memang. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, tidak salah. Namun kemudian karena belajar dari kesalahan dan kegagalan, mencoba untuk memperbaiki diri supaya berikutnya tidak terjadi lagi. Gitu kan ya, manusia gitu kan ya. Enggak salah sih. Tapi beda halnya begini Bapak Ibu. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, kita belajar dari Tuhan. Kita belajar dari Tuhan melalui persoalan ini. Itu beda loh. Saya ulangi ya, belajar dari masalah, tantangan, persoalan dengan belajar dari Tuhan melalui peristiwa dan persoalan yang kita hadapi, itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita belajar dari peristiwa dan masalah yang kita hadapi, maka kita cenderung menyelesaikan secara natural. Kita cenderung punya sudut pandang secara manusiawi kita. Sehingga kita mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan kita. Sampai di situ. Saya nggak bilang itu jelek. Tapi beda ketika kita belajar dari Tuhan. Maka kita mendapat perspektif surgawi, kita mendapatkan sudut pandang Tuhan lewat peristiwa ini, Tuhan lihatnya gimana. Nah, di masa pandemi ini, kita perlu belajar dari sudut pandangan Tuhan, itu gimana. Tuhan maunya apa? Saya percaya Tuhan bukan nggak tahu bahwa ini akan terjadi. Dia sudah tahu. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, lewat peristiwa ini kita belajar. Saudara, banyak kali justru tantangan-tantangan yang kita hadapi membuat kita berhenti. Tapi saya percaya, saudara, di tengah-tengah disrupsi seperti ini, di tengah transisi besar seperti ini, Tuhan tidak bermaksud supaya jemaatnya bingung. Setuju nggak, saudara? Saya nggak percaya kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, membuat jemaatnya jadi bingung. Jadi ketakutan. Jadi pusing, jadi nggak tahu apa yang dilakukan. Saya yakin nggak begitu. Tapi Tuhan melakukan ini dan mengizinkan ini terjadi. It's an alarm call. It's an alarm call. Panggilan alarm, wake up call buat kita. Untuk kita, hey, jangan, tadinya mungkin sebelum pandemi ini, ya kita begitu asik dengan apa yang mainan, dalam tanda kutip ya, mainan kita, saudara. Target-target kita, ambisi kita, begitu luar biasa. Tiba-tiba disrupsi datang. Ketika divine disruption datang, ketika disrupsi ini terjadi, maka apa yang kita perhatikan jadi buyar. Betul nggak? Gitu? Jadi buyar, apa yang kita tadinya kita udah, wah, kita impikan buyar. Udah nggak bisa apa-apa lagi. And ini tuh 2 tahun, saudara. Nah, tujuan Tuhan sebenarnya apa sih? Membuat kita tertarik kepada yang lain sebenarnya. Tuhan lagi mau shifting, kita punya sudut pandang sebenarnya. Shifting kemana? Shifting ke Tuhan. Karena everything start from God. Karena Alkitab bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Jadi segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, Tuhan bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. So everything, semuanya start from God. Dimulai dari Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan lagi mau shifting saudara dan saya. Sudut pandangnya lewat peristiwa ini untuk ke Tuhan. Supaya kita kembali lagi kepada sumber utamanya. Selama ini kita mungkin banyak bermain dengan resources. Tapi Tuhan mau balikin kita ke source. Ada perbedaan antara source dengan resources.
Source adalah sumbernya, yaitu Tuhan. Resources adalah sumber daya yang selama ini kita dapatkan, saudara. Yang kita bisa gali. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak mau saudara dan saya panik lewat peristiwa ini. Tidak. Dia tidak mau saudara jadi resah. Tapi dia mau belajar. Dia mau ajarkan saudara dan saya untuk jadi penerobos. Bisa katakan amin? Yes. Mari. Nah, saya mau bagikan Anda lewat slide saya. Mungkin bisa dikasih kesempatan untuk saya bisa slide saya sebentar ya. Saya mesti sebentar. Oke. Kita akan belajar menjadi penerobos hari ini. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi penerobos. Bagaimana kita bisa menjadi penerobos? Ini yang kita akan belajar nanti, bagaimana kita bisa menjadi penerobos. Oke, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang begini, dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Cerita tentang seorang yang lumpuh 38 tahun. Saudara, lumpuh 38 tahun, itu nggak main-main loh. Ya. Kalau dia usianya 40 kan berarti umurnya udah hampir seumur dia tuh. Sepanjang hidup dia. Kalau dia umurnya 76 berarti separuh umur. Kita nggak tahu umur dia berapa. Tapi prinsipnya 38 tahun lama banget, saudara. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Nah, lihat, perhatikan saudara, sakitnya ini bukan sakit enteng, sakit-sakit kelas berat. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh, menantikan goncangan air itu. Kenapa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, di ayat kelima menarik perhatian kita. Di antara orang-orang yang sakit itu ternyata di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. It's not a short time, waktu yang lama. Ketika Yesus melihat orang itu, saya berhenti sebentar. Kalau bisa Bapak Ibu katakan sama saya, melihat. Yes, Yesus melihat. Ya. Nah, saudara, jadi Yesus melihat keadaan orang ini kalau begitu. Jadi apapun yang Anda hadapi hari ini, sesulit apapun, Yesus sedang melihat saudara. Yang ada di dalam Zoom meeting ini. Kondisi, situasi, mau bisnis, mau keluarga, mau kesehatan, mau apapun. Berbaring di situ dan ia tahu. Dia bukan cuma lihat, tapi dia tahu. Coba katakan sama saya, Yesus tahu. Yesus bukan cuma ngelihat keadaan saudara dan saya, tapi dia tahu bahwa apa? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi Yesus tahu berapa lama sih sebenarnya pergumulan hidup kita. Dia tahu, sangat tahu. Berkatalah ia kepadanya. Dia tanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Saya percaya, saudara, kalau Tuhan tanya maukah engkau sembuh, berarti dia tertarik untuk menyembuhkan orang ini. Kalau enggak, dia nggak nanya. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, jadi dalam ayat ini sebenarnya, saya bisa simpulkan begini dalam ayat 6, sebelum saya lanjutkan. Tuhan lihat keadaan saudara dan keadaan saya. Dan dia bukan cuma lihat, dia tahu keberadaan saudara dan saya. Sudah berapa lama pergumulannya. Dia pun tahu. Dan yang menarik, dia bukan cuma lihat, dia bukan cuma tahu, dia menawarkan, mau nggak aku turun tangan dalam hidup? Mau nggak aku turun tangan dalam hidup? Nah, jawaban orang yang lagi sakit 38 tahun harusnya kan sederhana. Mau atau tidak, gitu kan ya? Tetapi orang ini menjawabnya bertele-tele, muter-muter, saudara. Ayat ke-7 dari jawaban dia malah kita bisa lihat. Kenapa dia nggak ngalamin kesembuhan selama ini? Mari kita lihat. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lah, dia mau coba, ternyata orang lain duluan, nggak ada yang nolong dia. Jadi dia putus asa. Nah, orang kalau udah mencoba putus asa, bisa-bisa nggak mau coba lagi tuh.
Begitu ya, saudara ya. Dalam situasi seperti ini banyak orang yang putus asa loh di hari-hari ini. Nah, kata Yesus kepadanya menarik. Nggak biasa yang dia bilang. Bangun, angkat tilammu, berjalan. Kadang-kadang metode Tuhan dalam menyelesaikan masalah saudara unpredictable. Tidak mudah untuk ditebak. Dan kadang-kadang melampaui kelaziman. Melampaui zona nyaman kita. Kenapa saya katakan demikian? Orang ini sudah nyaman dengan kondisinya, dibilang suruh bangun, angkat tilam, berjalan. Sesuatu yang nggak mungkin dilakukan. Kadang-kadang Tuhan men-challenge saudara dan saya. Menantang saudara dan saya. Mendorong saudara dan saya di tengah-tengah kondisi yang tidak mungkin ini, lakukan sesuatu yang memang kelihatannya tidak mungkin. Karena itu butuh iman. Bisa katakan amin, saudara. Kadang-kadang, saudara, sesuatu yang tidak mungkin itu berarti kita bertindak atas dasar iman. Kalau sesuatu yang mungkin, kita bisa bertindak atas akal sehat. Tapi ketika bertindak sesuatu yang tidak mungkin, itu iman kita berfungsi. Makanya ketika Tuhan bilang, bangun, angkat tilammu, berjalan. Gimana caranya? Orang 30 tahun dia udah coba, nggak bisa kok. Tapi Tuhan bilang, now, move, jalan, bangun. Dan saat itu juga, ini yang menarik, sembuh orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya, berjalan, hari itu hari Sabat. Jadi hari ini, saudara, saya hanya mau ingatkan saudara dan saya, kita semua Bapak Ibu, seringkali kondisi kita, mengkondisikan kita, membuat kita yakin, kita memang nggak bisa lagi. Itu yang membuat kita. Masa pandemi ini jangan sampai kita menjadi orang yang pasrah, ya udahlah gitu. Seperti nggak punya pengharapan, saudara. No. Saudara, orang lumpuh itu, saya ulangi ya, mental lintas lumpuh itu tidak harus menunjukkan tubuh fisik yang cacat. Tapi lumpuh di dalam. Itu lebih bahaya, saudara. Sekali waktu saya di gereja saya, ada seorang pendeta mengalami penyakit polio dari kecil. Jadi dia jalan harus pakai tongkat. Ada 2 tongkat kiri kanan di tangan dia untuk menopang dia jalan. Nah, karena gereja saya waktu itu ada step yang cukup tinggi, maka dia harus naik step. So saya mencoba membantu dia karena saya mau terjemahin dia ya, dia dari luar negeri. Jadi saya mau coba bantu dia bilang, no, don't need pastor, I can do it for myself. Dia bisa lakukan sendiri. Oke, fine. Saya tungguin aja. Lalu ketika momen dia mulai khotbah, ada satu kata yang menarik buat saya. Peristiwa itu tidak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Dia angkat tongkatnya ke atas, sambil tangannya satu dia pegang mimbar. Bersandar di mimbar, dia angkat tongkatnya. Dia bilang gini, dengar baik-baik Bapak Ibu. Banyak orang pikir orang lumpuh adalah orang yang pegang ini tongkat. Orang yang nggak bisa jalan dengan baik adalah orang yang pakai tongkat begini. Dia bilang ini yang banyak orang bilang ini adalah orang yang sakit atau cacat. Dia bilang, no, ini bukan cacat, tanda cacat. Orang seringkali melihat dari fisiknya. Tapi saya bilang, justru kita cacat yang di dalam itu lebih bahaya. Nah, mentalitas lumpuh ini yang ada pada orang itu 38 tahun. Terus-terusan begitu, sehingga membuat dia merasa dia nggak bisa untuk melakukan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa, 2 tahun pandemi ini tidak membuat saudara jadi orang yang berubah dari Kristen yang berkemenangan, jadi Kristen yang ya udah bertahan hidup, survive aja. No. Anda harus belajar lewat ini bersama dengan Tuhan. Tuhan justru mau ajarin saudara. Tuhan justru mau memperlihatkan kuasanya. Justru mau memperlihatkan bahwa dia tetap eksis dalam kondisi seperti ini. Bisa katakan amin. Justru lewat ini kita belajar kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup ini. Semakin dahsyat. Bapak Ibu, justru selama 2 tahun ini saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya pribadi, dalam hidup keluarga saya, dalam gereja yang saya pimpin. Saya bisa melihat amazing God ada di tengah-tengah itu.
Justru lewat itu saya belajar bagaimana mempersiapkan jemaat ketika masa pandemi nanti selesai. Supaya tidak lagi saudara kebingungan atau over gitu loh. Melakukan hal yang salah lagi. Bapak Ibu, kita perlu belajar bagaimana menjadi seorang penerobos. Tentu kita mau jadi seorang penerobos. Bisa katakan amin? Ya, kita nggak mau saudara jadi orang yang gini-gini aja. Kan gitu ya? Bisa jadi penerobos. Amin? Yes. Banyak orang berpikir, kalau saya ada duit, saya bisa menerobos. Kalau saya ada posisi, saya bisa menerobos. Silakan Anda boleh punya uang, silakan Anda boleh punya posisi. Tapi satu hal yang Anda mesti tahu adalah satu yang di atas itu semua, Yesus Kristus. Dia yang menolong kita. Dia yang memampukan kita. Without Him, tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat di Ulangan berkata begini, kitab Ulangan, janganlah engkau katakan, tangankulah dan kekuatankulah yang membuat aku ini memperoleh kekayaan ini. No, hendaklah engkau ingat, kata Tuhan. Hendaklah engkau ingat. Ingat apa? Ingat akan Tuhan Allahmu yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi maksudnya apa? Tuhan lagi mau ingatkan, everything you have, semua yang Anda dapat, semua yang Anda peroleh, itu semua adalah karena Tuhan. Amin. Nah, mari kita belajar. Saya mau ajak saudara, Bapak Ibu, yuk kita lihat bagaimana kita bisa menjadi seorang penerobos. Saya akan lanjutkan, saudara, point by point, sedikit-sedikit kita akan bahas ya. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan bagaimana menjadi seorang penerobos. Yang pertama adalah miliki semangat juang atau fighting spirit. Miliki semangat juang. Saya percaya semua orang tahu punya semangat juang. Tapi semangat juang yang tidak akan pernah ada habisnya, itu berasal ketika kita tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, bahasa intimacy with God, akrab dengan Tuhan, itu sekarang ini menjadi kalimat atau kata-kata yang sudah terbiasa di telinga kita, tapi kita nggak lihat kekuatannya lagi. Gitu, saudara. Saudara, sama halnya kayak gini. Coba deh, kalau Anda jawab WA ya, kita jawab WA, pasti terakhirnya apa? Thanks, gitu kan? Thank you, gitu ya. Karena keseringan thanks and thank you, itu kadang-kadang cuma hanya teks tapi nggak keluar dari hati. Bener nggak? Nggak ada nya gitu. Thank you-nya tuh nggak ada gitu. Hanya just text. Hal yang sama, kita mendengar intimacy with God, kita dengar akrab dengan Tuhan, kita udah sering dengar, tapi kurang nya gitu. Nah, malam ini saya mau kembalikan Bapak Ibu, semangat juang, fighting spirit itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Ada ayatnya yang bilang begini. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia akan memperoleh kekuatan baru. Orang muda bisa lelah. Jadi yang bisa lelah itu bukan selalu orang yang berusia loh. Yang muda bisa lelah, bisa tersandung. Haleluya. Jadi yang tersandung atau lelah itu tidak harus orang tua yang lebih usia tua, enggak, yang muda juga. Tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau Anda membaca bahasa Inggrisnya menanti-nantikan Tuhan, itu ada kata hope. Bagi mereka yang menanti-nantikan dengan harapan kepada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang bagai Raja Wali. Dia akan soar like an eagle. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Artinya dia akan menembus setiap gelombang angin besar. Artinya fighting spirit itu datangnya dari mana? Waiting upon the Lord. Yaitu apa? Menanti-nantikan Tuhan. Ya, kata menanti-nantikan Tuhan sudah jelas. Kita harus banyak selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan tidak melulu harus ada di dalam ruang doa saudara 24 jam. Nah, tapi bagaimana kita selalu mengingat Dia dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Kita selalu mengingat Dia. Saudara, Daud nggak pernah nyerah loh. Nggak pernah. Dia berhadapan dengan singa. Nah, kita udah tahu ceritanya semua, bukan? Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang, dia nggak takut. Dia menghadapi Goliat, dia nggak takut. Dia nggak menyerah, never ever give up. Dia nggak menyerah. Artinya apa? Dia punya fighting spirit. Dia punya, gini, dalam hidup ini ya, kalau kita lagi ngadepin masalah, kita ngadepin tantangan, Bapak Ibu. Hanya ada dua opsi. Opsi yang pertama, you fight it, fight, hadapi. Atau yang kedua, you flight. Kamu kabur dari situ. Flight or fight. Banyak orang ketika menghadapi tantangan nggak kuat, dia flight.
dia kabur. Kalau kita kabur, kita pasti akan menghadapi tantangan yang baru nanti. Tapi kalau kita fight bukan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Paulus berkata, aku cakap menanggung segala perkara oleh karena Yesus atau karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggris lebih asik lagi. I can do all things through Christ who strengthen me. All things. Aku dapat lakukan semua hal karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Lihat Bartimeus, dia orang buta di pinggir jalan. Dia pengemis, buta, nggak ada harapan. Tapi dia punya fighting spirit. Makanya ketika Yesus lewat, dia tahu ini kesempatan buat dia. Kenapa dia bisa tahu? Karena mata boleh buta, telinga mendengar. Maka setiap kali dia lagi minta-minta di pinggir jalan, orang mungkin sedang lewat dan cerita tentang Yesus. Matanya buta, nggak bisa tahu siapa Yesus. Tapi dia dengar, wow, orang ini dahsyat kalau begitu. Bisa sembuhin orang gila, bisa sembuhin orang kerasukan misalnya. Dia dengar itu. Maka ketika Yesus lewat, dia dengar, aha, ini orang yang aku dengar selama ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia teriak sekeras mungkin. Yesus anak Daud, kasihani aku. Murid-murid Tuhan bilang, stop. Sadar nggak Bapak Ibu? Ketika Anda mau fight dalam perjuangan hidup ini bersama dengan Tuhan, orang di sekitar kita bisa bilang, lu jangan terlalu ekstrim. Pernah dengar nggak? Ya jangan terlalu begitu loh gitu. Nah akhirnya kita bisa lemah ya juga ya. Gitu. Tapi Bartimeus enggak. Ketika disuruh stop dia bilang apa? Dia makin keras, suaranya makin kencang. Dia tidak bisa dibendung. Dia punya fighting spirit karena dia tahu ini orang aku udah sering dengar sembuhin orang. Now I think I have a hope di sini. Maka waktu itu Yesus dengar suaranya, dia berhenti. Dia bilang panggil orang itu. Dan orang itu, saudara, datang, Bartimeus pada Yesus, terjadi kesembuhan. Apakah kita punya fighting spirit? That's important, Bapak Ibu, kalau mau jadi penerobos. Oke, sekarang saya tanya ya. Bapak Ibu pernah tahu seorang bernama Nick nggak? Yang nggak punya kaki, nggak punya tangan? Ayo. Pernah? Pernah tahu? Oke, saya tanya ya sekarang ya. Pernah dengar kesaksiannya nggak? Yang pernah coba lambaikan tangan. Baik langsung maupun lewat video. Coba angkat tangan. Pernah? Pernah dengar kesaksiannya? Oke. Apa efeknya yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu? Ya, kalau Anda dengar kesaksian. Siapa yang dikuatkan lewat kesaksian? Coba lambaikan tangan. Yang dikuatkan. Mendapatkan kekuatan baru. Yes. Oke. Good. Saya tanya ya. Seharusnya yang dikuatkan siapa coba? Yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kita yang lengkap mestinya kasih dia kekuatan, atau sebaliknya, kita yang lengkap tangan kaki dikuatkan sama orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ayo, saya mau tanya, logika berpikir. Ya, mestinya kita dong yang lengkap tangan, lengkap kaki, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa putus asa terus kita bilang, tenang bro, harus kuat, tetap Tuhan beserta. Gitu kan mestinya. Tapi kenapa dia waktu bersaksi, kita itu bisa nangis dan dapat kekuatan baru loh. Iya kan? Realitasnya gitu kan? Nah, pertanyaan saya kenapa? Karena dia punya yang kita nggak punya. Kita punya yang dia nggak punya. Kita punya kaki, kita punya tangan, dia nggak punya. Tapi dia punya kekuatan dari dalam yang kita nggak punya. Apa? Fighting spirit. Daya juang. Tidak gampang nyerah. Terus. Dan dia punya Tuhan. Itu yang menguatkan. Jadi di tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, barangkali Anda seorang karyawan biasa, tidak seorang pengusaha besar, tapi you have a fighting spirit, Anda bisa punya kekuatan sama Tuhan, Anda punya kesaksian yang dahsyat, maka apa yang terjadi? Orang di sekitar Anda dikuatkan oleh kesaksianmu. Bisa katakan amin? Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, fighting spirit itu bukan karena kita bisa, kita mampu, kita bisa. Bukan. Tapi fighting spirit itu karena kita ada dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita kekuatan. Makanya orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena kita bilang, toh, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang berharap kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Bisa katakan amin. Jadi hari ini, kalau mau dapat kekuatan baru, Anda mesti recharge. Charge-nya di mana? Ke sumbernya. Kalau Anda punya HP, dipakai kelamaan, pasti habis lah. Betul nggak? Nah itu kan mesti di-charge. From time to time harus di-charge. Banyak kali kita di masa-masa kesulitan kayak begini, masa bingung gini, kita bukan cari Tuhan, kita pakai cara sendiri menyelesaikan masalah kita. Itu yang sering terjadi, saya lihat. Kita harus minta bala bantuan. Bala bantuan yang terhebat adalah datang dari Dia. Ada, amin. Makanya ada ayat yang bilang, dari mana datangnya pertolongan? Pertolongan itu datangnya dari atas. Saya suka plesetkan begini, Bapak Ibu. Dari mana datangnya pertolongan? Datangnya dari atas, bukan dari atasan. Pertolongan datang dari atas, bukan dari atasan. Atasanmu terbatas. Bos terbatas. Tapi Allah di atas yang tidak terbatas bisa menolong kita. Mau jadi penerobos? Have a fighting spirit. And fighting spirit ini datang bukan karena kita hebat. Daud itu ya, masih kecil ya, berani ngadepin Goliat. Bukan karena dia nekat. Kakaknya bilang memang kamu pemberani. Tapi pemberani dia bukan nekat. Karena dia ada Tuhan. Dia selalu nyembah sama Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Dia akrab dengan Tuhan. Dia dapat sumbernya dari Tuhan. Itu yang bikin dia berani ngadepin apapun. Amin. So number one, kalau Anda mau menerobos, punya fighting spirit. Ya, orang ini tadi 38 tahun kurang fighting spiritnya. Dia merasa, aduh dia nggak bisa. Sampai dia ketemu Tuhan untungnya. Yang kedua, mari kita akan lihat yang kedua. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penerobos? Gimana caranya? Yang kedua adalah hidup dengan iman dan andalkan Tuhan. Hidup dengan iman dan andalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi, ada banyak orang punya iman secara intelektual. Saya ulangi, ada orang Kristen punya iman secara intelektual. Secara mental, yes, dia bilang dia percaya. Tapi di dalam realitas yang sering saya sebut spiritual faith, iman spiritual yang sesungguhnya dari Tuhan, nggak ada loh. Kok bisa? Oh bisa. Saya ambil cerita. Ya, kita nggak usah buka ayat, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya ya, supaya menghemat waktu. Begini, ada seorang ayah punya anak, dan cerita Alkitab di kitab Markus. Anaknya sering kerasukan setan. Mulutnya berbusa, badannya bergetar. Kadang-kadang setan mau lempar dia ke air, mau lempar dia ke api, mau membunuh dia. Murid-muridnya mencoba menyembuhkan, nggak bisa. Pernah dengar dong cerita itu dong. Lalu orang tuanya bawa kepada Yesus. Dia bilang begini sama Yesus. Ini yang menarik perkataan orang. Tuhan, kalau Engkau bisa, tolong sembuhkan anakku ini. Kalau Engkau bisa, tolong sembuhkan anakku ini. Kalau dia bilang kalau Engkau bisa, artinya ada kemungkinan nggak bisa dong. Iya dong. Berarti dia sendiri nggak yakin penuh kalau Yesus bisa tolong anaknya. Karena ternyata murid-muridnya pun nggak bisa nolong, kan begitu ceritanya. Lalu Yesus jawab bilang begini, apa? Katamu kalau aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia langsung ngomong begitu sama ayah ini. Ayah anak ini langsung sadar kalau dia salah ngomong. Maka apa yang dia katakan? Nanti Anda cek ya ayatnya ya di Alkitab ya. Lalu dia bilang apa? Dia bilang gini, aku percaya. Kalau sampai di situnya udah oke. Tapi ada kalimat buntutnya yang nggak enak. Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Di situ ada dua contoh. Mulutnya bilang faith, iman, intelektual. Intellectually bilang I trust you, I believe, I have faith. Aku percaya. Tapi in reality di hatinya, aku tidak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita kalau mau menjadi orang yang menerobos, percaya sama Tuhan itu sepenuh hati. Amen. Oh iya, ada orang Kristen, ya. Maaf ya, saya ngomong boleh belak-belakan ya saudara ya.
Ada nih orang Kristen katanya percaya Yesus, tapi percaya hari. Coba. Pantang hari ini nggak boleh. Pantang hari ini nggak boleh. Kalau yang ini nggak boleh, mesti cari hari. Hari terbaik tuh ini. Lah, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan dari hari Sabat. Tuhan itu adalah Tuhan dari setiap hari. Jadi tiap hari itu baik buat Tuhan. Katakan amin. Nah, itu aja contohnya gampang kok. Kita boleh bilang kita percaya. Tapi kenyataannya belum tentu kok. Nah, mengandalkan Tuhan itu artinya kita sepenuh jadikan dia sumbernya. Sumbernya yang bisa menolong kita. Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah dengar kisah realitas yang ada semasa pandemi ini. Ada orang kaya, punya duit banyak, kena COVID, mau dibawa ke Singapura, Singapura nggak kasih izin masuk. Tapi oleh karena satu dan lain hal, ketemu sama orang, datang, masuk, singkat cerita, mau dirawat, tapi kemudian kan meninggal juga. Saya nggak bilang bahwa yang namanya ya orang mau meninggal kapan aja bisa sih. Tapi maksud saya gini, saya lagi mau cerita gini, uang, kekayaan, harta, posisi, tidak bisa menolong di masa pandemi ini. Betul nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin saya lagi ada pemuritan di gereja. Lagi ada pemuritan lewat Zoom ini juga. Dengan beberapa anak-anak muda. Ada anak muda yang tanya begini. Pak, apa salah kalau saya sukses, saya berhasil, saya kaya, dan sebagainya. Lalu saya, dan bla 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 lah. Nggak ada yang salah, saya bilang. Kalau kamu diberkati Tuhan, salahnya di mana? Cuma pertanyaan saya adalah, kamu mengandalkan apa nih? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan harta itu? Anda taruh kepercayaanmu di mana? Kalau kepercayaanmu pada di harta itu, suatu ketika harta nggak bisa nolong kamu, saya tanya dia begitu, ketika harta nggak bisa nolong kamu karena kamu sakit satu dan lain hal, kamu lari kemana sih? Saya tanya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Saya ngomong begitu. Jadi ada orang yang punya duit, dia pikir kan dia punya duit salah apa? Enggak, nggak ada yang salah. Orang kalau berkatin Tuhan masa salah sih? Enggak. Tapi pertanyaan saya begini sama dia. Kalau duitmu, kekayaanmu, ternyata nggak bisa nolong kamu di masa susahmu. Entah karena sakit, entah karena apa nggak bisa nolong kamu. Kamu lari kemana? Saya tanya gitu. Dia ketawa, lari ke Tuhan. Sih, larinya ke Tuhan. Toh iya. Jadi artinya apa? Ujungnya toh akhirnya Tuhan juga gitu loh. Jadi kita nggak boleh sampai ke perantara. Perantara itu duit. Kita harus langsung datang ke Tuhan. Jadi kita punya percaya, kita punya iman, kita andalkan Tuhan. Sumbernya adalah Dia. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Nah, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Poin kedua, kita harus punya yang namanya iman. Dan kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang masih ada kaitannya dan saya akan selesaikan di poin ketiga buat Bapak Ibu hari ini, malam hari ini, adalah memiliki pengharapan, sengaja saya kasih tanda kurung optimisme. Sengaja saya kasih kurung optimisme. Memiliki pengharapan optimisme. Kenapa? Saya mau jelaskan sedikit buat Bapak Ibu ya. Oke. Karena ini bukan kelas, bukan Bible study kan ya. Jadi kan ngomongnya kita lain. Saya sepi satu arah aja. Berapa banyak, jujur ngomong, kalau Anda ikutin seminar-seminar motivasi, mengajarkan orang yang ikut untuk punya optimisme. Betul? Betul apa enggak? Iya kan? Kita juga sekarang ini banyak diajarkan di sekitar kita, mengajarkan kita tentang optimisme. Apa salah? Nanti dulu, kita dengar dulu, saudara. Orang kalau ikut seminar motivasi nih, saya suka perhatikan ya. Udah sore, sesi sore nih, dia ngomongnya gini nih pembicaranya. Semangat pagi, gitu. Ayo, bener nggak? Udah sore nih, sesinya udah sore, pembicaranya bilang begini, semangat pagi. Terus semua juga bilang, semangat pagi. Gitu. Itu sebenarnya apa? Memompa kita untuk tetap punya optimisme. Betul? Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu.
Optimisme yang dibangun oleh mereka-mereka ini atau orang-orang dalam dunia ini seringkali karena dua hal saya perhatikan. Pertama, karena data ekonomi, data statistik, data informasi ke depan kita lihat membaik. Coba lihat, kalau kita membuka data ekonomi, data statistik, kalau bagi Anda pengusaha yang sering main data, Anda akan lihat, begitu data membaik, optimisme. Saya yakin kita boleh invest. Saya yakin kita boleh grow. Saya yakin kita bisa tambah orang. Saya yakin kita boleh lakukan ini. Karena saya lihat ini optimis saya ke depan. Betul? Kita lihat keadaan COVID sudah menurun. Kita yakin ke depan udah siap. Mesti dari sekarang kita siap. Karena apa? Kita yakin data-data kita lihat. Kan gitu. Yang kedua saya lihat, karena kita punya pengalaman, kita punya tim, kita punya duit, kita punya kecerdasan, dan kita yakin kita bisa handle itu. Betul nggak? Makanya kita optimis. Jadi optimisme yang dibangun oleh dunia ini adalah dasarnya karena lihat keadaan, secara proyeksi keadaannya lebih baik, dan kita merasa kita mampu lakukan itu. Jadi unsur optimisme adalah lingkungan sekitar kita dan diri kita. Tuhan tidak mengajarkan saudara dan saya untuk punya optimisme loh. Tapi Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk punya pengharapan. Karena pengharapan itu dasarnya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Betul nggak ayatnya gitu, Ibrani 11 ayat 1? So, yang Tuhan lagi mau ajarkan, kita bukan optimisme, tapi punya pengharapan. Dan pengharapan itu dasarnya iman. Kepada siapa? Kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Jadi kita tuh seringkali lupa membangun di atas dasar yang goyah. Kita harus membangun di atas dasar yang tidak pernah goyah. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak pernah tergoncang. So malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau sama pengharapan? Pengharapan kita sama siapa? Pengharapan kita sama Tuhan. Satu hal yang menarik begini Bapak Ibu, kita mesti tahu Tuhan itu Alfa dan Omega. Betul? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya begini, sekarang ini tanggal 16 Februari, pukul 9 malam. Oke, pukul 9 malam 16 Februari. Tahu nggak saudara? Tuhan sekarang di jam ini sudah ada di 31 Desember 2022. Ayo, saya tanya, Anda percaya nggak? Sekarang ini nih, di jam ini nih, Tuhan sudah ada di tanggal 31 Desember 2022. Bahkan di tanggal 31 Desember 2025. Sudah. Kenapa? Karena dia tidak dibatasi waktu. Alfa dan Omega. Jadi berarti dia sudah ada di depan kita. Kita harus lewatin tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Tapi dia sudah ada di depan kita. Ngapain di depan kita? Mempersiapkan hari esok yang penuh dengan harapan. Amin. Atas dasar itulah kenapa kita tetap berharap dalam hidup ini. Rahmat-Nya baru setiap pagi, kata Tuhan. Itu yang membuat kita tetap punya pengharapan. Bukan kepada dunia, bukan kepada kemampuan, bukan pada data statistik, tapi kepada satu pribadi ini, namanya Yesus Kristus. Kalau kita punya tiga hal ini, yang ketiga ini adalah pengharapan. Orang nggak bisa dihentikan kalau orang itu punya pengharapan. Orang bisa nggak makan beberapa hari, tapi sulit buat orang nggak punya pengharapan. Ya, orang kalau udah nggak punya pengharapan, putus asa, repot. Percayalah, dia pegang kendali hidupmu. Makanya ada kata Samuel bilang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya kan gitu kan? Tapi juga ada katakan Allah itu Immanuel. Dia beserta kita. Dia bukan cuma menolong kita sampai sekarang, tapi dia juga menyertai kita ke depan.
Dan dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu cerita akhir hidup saya dari sekarang. Bahkan sebelum saya lahir, Tuhan sudah tahu cerita saya nanti akhirnya kayak apa. Saya percaya dia juga tahu akhir hidup dari setiap saudara yang ada di Zoom ini. Setuju nggak? Iya. Ada nggak di sini yang suka nonton film? Di bioskop? Pastilah ya. Saya juga suka, saudara. Nggak ada sutradara bikin cerita udah lagi bikin produksi baru mikir ceritanya. Mana ada begitu. Dia mesti bikin cerita dulu, alur ceritanya, istilahnya bahasa kerennya storyboard-nya dia mesti bikin dulu dong. Dia mesti bikin dulu storyboard-nya. Mau kayak apa? Cerita ini ujung akhirnya kayak apa? Betul ya? Sutradara tuh bikin cerita dia udah tahu ujungnya kayak apa. Mau dibikin berseri atau enggak gitu. Nah, kan film-film Marvel begitu tuh, bersambung terus. Di ujung akhir film jangan pulang dulu tuh, kita nonton dulu tuh, masih ada bagian terakhir, kan begitu ya. Kenapa dia bisa bikin begitu? Karena dia tahu nih, ending ceritanya dia mau bikin kayak apa. Nah, baru dia bikin cerita, dia rekrut orang-orang untuk main, kan gitu ya. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan itu punya cerita bukan di film. Lebih dahsyat, di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Dia sutradara di atas segala sutradara. Saya percaya saya bisa hadir di dunia ini karena Tuhan mau ada cerita saya di situ di dalam. Entah menjadi peran utama, bukan peran utama, peran cuman hanya sekedar figur, enggak apa-apa. Saya percaya. Pastor Timothy juga Tuhan bisa hadirkan karena dia tahu peran apa yang akan dimainkan di dunia ini. Nanti akhirnya ceritanya kayak apa. Makanya kan ada film-film tuh ya, bintang film yang muncul sebentar terus ngilang karena dia mati ketembak, kan begitu ya, ada yang begitu ya. Ya kan gitu kan. Ada juga pemain bintang film yang nggak habis-habis ceritanya sampai ujung, ada lagi yang muncul, ada lagi kan gitu. Nah itu tergantung sutradara. Jadi siapa yang mati duluan nggak masalah, tetapi yang penting adalah kita tahu Tuhan libatkan kita. Miliki pengharapan karena dia sudah di depan kita. 3 hal hari ini saya mau ngajak saudara. Miliki fighting spirit, terus daya juang, berjalan dalam iman dan andalkan Tuhan, dan miliki pengharapan hanya kepada Dia. Maka saya percaya, Tuhan lihat saudara, Tuhan tahu keadaanmu, dan Dia tanya, mau nggak aku turun tangan dalam hidup? Kalau Anda mau, lakukan 3 hal ini. Saya percaya, di masa pandemi kayak apapun, kita jadi penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saya mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini. Aku percaya segala sesuatu yang Kau telah bagikan lewat firman-Mu malam ini membuat kami sadar sesadar-sadar bahwa kami diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kalah. Engkau hadir di dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, bukan untuk mendirikan jemaat yang kalah, tapi jemaat yang menerobos. Alam maut tidak akan berkuasa. Malam ini Tuhan, aku menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka yang hadir dalam Zoom ini, biarlah Tuhan mereka tetap dikuatkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, ketidakpastian, dan yang lainnya di masa-masa ini. Biar tahun 2022 ini menjadi tahun kebangkitan buat setiap kami, untuk bisa melihat kami jadi penerobos. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau belum selesai dengan kami. Meteraikan firman-Mu ini, in Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.